Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Emma Mustikawati, Kepala SMP Negeri 5 Bogor. Yang saya hormati guru-guru serta staf tata usaha dan siswa-siswi SMP Negeri 5 Bogor yang Ibu sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Amin. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Anak-anakku yang Ibu banggakan, sebagai wali kelas 8C, Ibu diberikan kesempatan kali ini untuk menyampaikan amanat pembina upacara tentang mengoptimalkan pembelajaran bahasa Inggris di rumah. Anak-anakku yang Ibu banggakan, pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau Learning English as a Foreign Language di Indonesia telah berkembang seiring perkembangan pemikiran di bidang ini. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan banyak negara atau bahasa yang mengglobal. Kita tentu tahu bahwa kemampuan untuk memahami bahasa Inggris sangatlah penting. Selain dibutuhkan sebagai cara berkomunikasi, kita perlu menguasai bahasa tersebut agar siap dan mampu mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi. Media untuk mempelajarinya pun beragam. Kita bisa belajar bahasa Inggris secara online maupun langsung. Nah, namun perlu diingat, saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Sudah sewajibnya kita menjaga protokol kesehatan dengan mengurangi aktivitas outdoor yang berisiko. Anak-anakku, dalam belajar bahasa Inggris kita bisa melakukannya di mana saja, kapan saja, dan melalui media yang berbagai macam. Berhubung kita harus menjaga kesehatan, belajar bahasa Inggris secara online bisa menjadi alternatif yang juga tetap oke dan dapat dimaksimalkan. Terutama belajarnya dari rumah. Ibu ada beberapa cara mengoptimalkan pembelajaran bahasa Inggris di rumah, yaitu yang pertama melalui website. Kita bisa memilih melalui website yang kredibel dan juga efektif. Situs ini bisa menjadi ide menarik dan terpercaya untuk kita belajar bahasa Inggris secara otodidak. Kedua, melalui YouTube. Dengan menyiapkan jaringan internet yang stabil, kita sudah bisa melakukan pembelajaran video belajar bahasa Inggris di YouTube kapanpun dan dimanapun, termasuk di rumah. Apalagi, cara yang satu ini termasuk seru dan tidak bakal bikin kita bosan. Channel YouTuber terbaik untuk pembelajaran bahasa Inggris bisa menggunakan channel BBC Learning English atau English with Lucy. Ketiga, melalui novel atau komik. Kita dapat mencoba membaca novel fiksi dan komik yang berbahasa Inggris, dan jika ada kesulitan di beberapa kata atau kalimat dalam memahami apa yang kita baca, kita bisa menggunakan membuka kamus atau mendownload aplikasi kamus bahasa Inggris di handphone kita. Anak-anak bisa meneruskan membaca hingga kita sedikit banyak mengerti garis besar cerita tersebut. Dan lama-kelamaan kita akan terbiasa dengan struktur kalimat dan pemilihan katanya. Biasanya cara ini hanya butuh beberapa bulan saja untuk terbiasa dengan pola membaca seperti ini. Keempat, yaitu melalui mengamati. Kita bisa mengamati segala hal yang berhubungan dengan bahasa Inggris di sekitar kita, memperhatikan film-film berbahasa Inggris yang ditonton dengan memperhatikan cara pengucapan, kosakata yang diucapkan film tersebut, atau mencari tahu arti lirik lagu favorit. Juga akan membantu untuk menambah pembendaharaan kata dengan cara menyenangkan. Yang kelima, dengan cara menulis. Anak-anak bisa melakukan lebih sering mengerjakan latihan-latihan soal yang diberikan oleh guru dengan membiasakan diri mengerjakan latihan-latihan soal bahasa Inggris ini, termasuk salah satu cara untuk mudah mempelajari kosakata dan rangkaian kalimat.
Jadi lebih mudah mengevaluasi kesalahan tata bahasa kita. Cara yang keenam yaitu praktek berbicara. Kita dapat mempraktekkannya dalam percakapan karena tujuan dari bahasa adalah untuk berkomunikasi. Maka kita harus belajar mengkomunikasikan maksud kita secara lisan dalam bahasa Inggris. Kuncinya adalah sering berlatih dengan kalimat-kalimat yang mudah kepada orang-orang di rumah. Dengan begitu, pelafalan berbicara kita akan menjadi lebih baik karena terbiasa melakukannya. Cara yang terakhir adalah dengan membuat catatan kecil. Cara ini adalah jika kita menemukan kosakata baru yang kita tidak mengerti atau tidak diketahui artinya, tidak ada salahnya kita membuat ke dalam bentuk catatan kecil untuk membantu kita lebih mudah mengingat dan mempelajarinya kembali di saat ada waktu luang. Kita bisa mencatatnya di ponsel sehingga kita tidak perlu membawa pensil dan buku kemana-mana. Nah, anak-anakku yang ibu sayangi, itulah ketujuh cara yang termudah yang bisa kalian lakukan atau kita lakukan sehari-hari dalam mengoptimalkan pembelajaran bahasa Inggris di rumah. Semoga beberapa cara yang ibu sampaikan tersebut bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mempraktekannya sehingga bahasa Inggris bisa dijadikan salah satu bahasa kedua kita dalam berkomunikasi secara global. Terima kasih atas perhatian anak-anakku. Semoga amanat yang ibu sampai bermanfaat untuk kalian semua. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.